tiada pernah berhenti dapat kita rasakan bersama-sama. Setiap langkah demi langkah kita, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai, dan Tuhan yang memberkati. Tak terasa kita berada di hari ke-12 tahun 2025 di bulan Januari ini, dan saya percaya semua yang kita lewati adalah berkat yang sebenarnya Tuhan curahkan di tengah-tengah kehidupan kita, di dalam pribadi, lepas pribadi, di dalam keluarga, atau di dalam usaha dan pekerjaan kita. Namun juga ada saat-saat di mana kita mengalami hal-hal yang tentu saja tidak mengenakan di dalam hidup ini. Tetapi baik atau tidak baik yang kita alami, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena nafas kehidupan masih ada di dalam diri kita sampai saat ini. Amatilah langkahmu, itulah yang merupakan tema kita pada hari ini untuk kita renungkan bersama-sama, dan nanti akan dijabarkan oleh hambanya Pendeta Bobby Mesak untuk kita semua. Namun mari bersama-sama kita mempersiapkan sebuah ibadah yang boleh berkenan kepada Tuhan, sebuah ibadah yang tertuju kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati, pikiran kita, dan seluruh keberadaan kita, boleh kita pastikan sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Kita berdosa, kita tak luput daripada salah dan dosa, sebab kita manusia yang sudah pernah jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu kita membutuhkan pengudusan daripada Tuhan, dan berdoalah biarlah Tuhan menguduskan setiap kita. Memohon pengampunan Tuhan agar ibadah kita boleh berkenan kepadanya. Oleh sebab itu mari kita mengambil saat teduh. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mari bersama kita menyatakan dan mengakui bahwa pertolongan kita di dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tolonglah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ibadah ini kita laksanakan atas nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Seperti kata pemazmur mengatakan, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sungguh ada sukacita terbesar sebagai anak-anak Tuhan. Kita boleh diizinkan ada sampai detik hari ini. Semua bukan karena kekuatan kita, semua bukan karena kehebatan kita, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Saat kita bangun di pagi hari, kita membuka mata kita, mulut kita mengucap terima kasih Tuhan atas penyertaan kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur, merasakan kebaikan Tuhan dalam puji-pujian serta rindu. Kita mau sembah Dia, kita mau rasakan hadirat-Nya. Ku
musuh kami. Kami mau terus mengiring Engkau Tuhan. Mampukanlah kami, bimbinglah kami Tuhan, peganglah tangan kami Tuhan, supaya kami tetap setia sampai pada akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami boleh diizinkan ada sampai hari ini. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kebaikan-Mu Bapa. Mari Tuhan, pimpin kami, pegang tangan kami, biar kami boleh melewati semuanya Tuhan. Ada di dalam penyertaan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur di minggu kedua ini Tuhan, di hari yang ke-12 kami umat-Mu Tuhan datang membawa setiap rasa syukur kami lewat ibadah kami pada hari ini Tuhan. Sekiranya Engkau Allah yang hadir dan bertata di atas puji-pujian kami, Engkau Allah yang hadir di dalam hati kami Tuhan. Bahkan lewat kebenaran firman Tuhan akan kami dengarkan. Tutup rebus kami dengan kuasa darah anak domba Allah. Kami tidak izinkan kuasa apapun yang mau merampas sukacita kami kepadamu. Kami mau bersama-sama bersehati, kami mau tolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya Engkau Allah yang kami agungkan, hanya Engkau Allah yang kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur sama-sama, kita yang percaya katakan amin. Sambil tetap berdiri, mari kita sebagai orang percaya di segala abad dan di segala kampus kita mau bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang telah Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk bersama Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk mengambil orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saudara yang terkasih, pada hari ini kita akan bersama-sama membaca bagian Alkitab sebagai nasihat responsoria kita yang terambil di dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Sekali lagi, Filipi pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kita akan bacakan secara responsori atau berbalas-balasan. Saya akan bacakan ayatnya yang pertama, dilanjutkan Bapak Ibu Saudara terkasih, demikian seterusnya. Dan ayatnya yang ke-11 kita akan bacakan secara bersamaan. Sudah dapat, amin? Amin. Bunyi firman Tuhan, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitamu dengan ini, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan
beban? Coba lihat, colek, dicolek, jangan dicolek, dicolek. Dikatakan dia adalah sahabat kita. Kita harus bersuka cita karena kita semuanya ini adalah satu saudara. Amin. Haleluya. Yang satu adalah kita. Haleluya. Kita
Ale siapa Ale? Ale siapa? Ale kalau orang itu bilang Ale ya itu kamu. Ya benar-benar bilang ya. Ale kamu ini siapa ya? Kita semua karena sudah kita Tuhan Yesus. Yuk kita mau bangkit serukan nama Yesus. Amin. Yuk mari kita mau bersalah lagi Tuhan. Puji-pujian kita sudah sampai di tempat yang paling tinggi di surga. Tuhan bersuka cita dengan kita. Kita adalah anak-anak kesayangannya, umat pilihannya. Mari kita mau datang lebih sungguh lagi kepada Tuhan. Bahwasanya dalam setiap persoalan yang kita alami, saat kita menyanjung tinggi, Tuhan di atas segalanya. Dia akan berdalam atas hidup kita. Saat kita berjalan, hanya kasih Dia yang menerangi setiap langkah kita. Kita tidak akan takut, kita tidak akan bimbang. Karena kita tahu ada satu sahabat yang selalu bersama-sama dengan kita. Dia lebih tahu yang terbaik bagi kita. Dia adalah penolong yang setia.
adalah kerinduan setiap kami. Hari ini Tuhan memuaskan kami dengan puji-pujian dan penyembahan, sehingga roh kami bergelora ingin meninggikan Tuhan di dalam segala keadaan. Ya Tuhan, di tahun yang baru ini kami tidak ingin melepaskan apa yang menjadi cita-cita kami yang mungkin di tahun kemarin telah gagal, tapi kami ingin menggapai yang baru seperti yang Tuhan telah sediakan bagi kami semua. Tuhan, tolong puaskan kami di dalam kasih setiamu, dan biarlah dengan roh yang menyala-nyala kami telah siap untuk melayani Allah. Kami ingin bersukacita bersama-sama. Hari ini kami juga ingin diberkati oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sebab itu tenangkan kami di dalam hadirat-Mu. Engkau yang membawa kami, menuntun kami dalam setiap perjalanan hidup ini, sehingga kami tidak tersandung jatuh dan tidak mampu bangkit kembali. Tetapi bersama dengan Allah kami akan dikuatkan. Roh Kudus akan mengarahkan setiap langkah hidup kami hanya menuju kepada kebenaran hidup ini, sehingga kekristenan kami memiliki dampak yang sangat istimewa bagi keluarga kami, di tempat kami bekerja, di tempat kami studi, bahkan dimanapun kami berada, orang-orang bisa mengenal Tuhan melalui hidup kami. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Persiapkan kami untuk mendengarkan firman-Mu, pakai hamba-Mu dan berkati semua jemaat. Berbicaralah, karena kami telah siap diberkati. Demi nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Ya, shalom. Shalom. Ya, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Senang sekali kita bisa hadir bersama-sama untuk merayakan sukacita di dalam ibadah di tahun yang baru ini. Ya, Bapak Ibu, kita tahu bahwa Sinode GKJ secara keseluruhan setiap tahun kita mempunyai tema yang berbeda-beda. Nah, di tahun 2025 ini kita mengemas suatu tema bersama, yaitu pertumbuhan atau kedewasaan rohani. Tujuan kami semua adalah supaya kita semua dapat mengalami relasi yang begitu dekat dengan Tuhan, sehingga pertumbuhan iman kita semakin luar biasa. Itu tujuannya. Nah, di awal di minggu kedua hari ini kita akan membahas satu tema tentang amatilah langkahmu. Apa maksudnya? Maksudnya ketika kita berjalan, setiap tapak langkah kita diperhatikan dengan seksama, sehingga kita tidak lagi berjalan menurut cara kita, tetapi menurut cara Tuhan yang memimpin. Nah, di dalam kondisi seperti ini, maka kita mungkin akan lebih jauh dari segala kegagalan-kegagalan hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, memulai khotbah ini saya akan memulai dengan sebuah cerita. Ada sebuah kisah dalam mitologi Yunani. Seorang yang bernama Pandora. Ia adalah wanita yang diciptakan oleh para dewa pertama kali di dunia ini. Ia diberikan pesan untuk mengawasi sebuah gunci yang isinya adalah penderitaan dan malapetaka yang ada di dalam dunia ini. Dan para dewa berpesan supaya Pandora jangan membuka gunci ini. Ya. Atas kesepakatannya semua berjalan dengan lancar. Tetapi dalam perjalanan hidup saudara-saudara, mulai hati Pandora menjadi gusar dan gelisah. Keingintahuannya tentang apa isi di dalam gunci itu selalu muncul di dalam benak. Dan hari ke hari ia terus digelisahkan oleh keinginan untuk membuka. Karena tidak sanggup untuk menahan dirinya, maka dibukalah gunci itu. Dan ketika gunci itu dibuka saudara-saudara, maka malapetaka terjadi di tengah-tengah dunia ini. Kejahatan, penderitaan menyebar ke seluruh kehidupan umat manusia. Akibat dari tindakan Pandora membuat dampak yang buruk, penderitaan besar bagi umat manusia. Harapan yang tersisa adalah Pandora harus meminta maaf kepada para dewa supaya kutuk ini ditarik kembali agar dunia kembali mengalami kebahagiaan. Cerita ini sangat singkat dan menarik ketika Anda dan saya memperhatikan ini. Adanya relasi yang dipulihkan
dari kesalahan. Itu penting. Nah saudara, mengamati hidup di dalam langkah yang kita lakukan di tahun yang baru ini perlu sebuah introspeksi diri yang sungguh. Mungkin di tahun kemarin banyak kegagalan yang Anda dan saya lakukan karena kita tidak pernah menempatkan langkah hidup kita sesuai dengan rencana Tuhan. Kita hanya mengikuti emosional diri kita. Kita hanya ingin mengikuti apa yang menjadi ambisi kita, sehingga kita gagal. Banyak dosa yang telah kita lakukan membuat iman kita tidak bertumbuh, tapi kita merosot ke bawah, menjadi kendur, dan tidak secara maksimal terjadi. Sekaranglah saatnya saudara-saudara untuk melangkah maju. Amatilah langkah hidup kita dengan bijak, karena dosa yang belum diselesaikan akan menjadi penghalang bagi pertumbuhan iman. Karena tanpa pertobatan yang sungguh-sungguh, tidak mungkin orang akan menjadi dewasa rohani. Sekali lagi, tanpa pertobatan yang sungguh-sungguh, tidak mungkin orang dapat mencapai tingkat kedewasaan rohani itu. Hari ini kita akan melihat dari kehidupan bangsa Israel. Karena kedagingan mereka begitu kuat sampai mereka tidak memperhatikan langkah hidup mereka, di mana mereka menjalani kebencian, dendam, sakit hati yang membelenggu hati dan pikiran mereka. Dosa menguasai hidup mereka, sehingga mereka tidak mengalami yang namanya spiritual growth, pertumbuhan rohani. Saudara, Tuhan ingin di tahun yang baru ini Anda dan saya belajar supaya mengalami pertumbuhan dalam kerohanian kita yang dahsyat. 9 sampai dengan 15. Ya, yang sudah dapat katakan amin. Yuk kita ikuti sama-sama. Tuhan kecewa terhadap Efraim. Sejak hari Gibea, engkau telah berdosa, hai Israel. Di sana mereka bangkit melawan. Tidakkah perang melawan orang-orang curang akan mencapai mereka di Gibea? Aku telah datang untuk menghajar mereka. Bangsa-bangsa akan berkumpul melawan mereka. Apabila mereka dihajar karena salahnya yang berganda. Efraim dahulu seorang anak lembu yang terlatih, yang suka menggiring, dan aku ingin menyayangi tengkuknya yang elok. Aku memasang Efraim. Yehuda harus membajak, Yakub harus menyisir tanah baginya sendiri. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Kamu telah membajak kefasikan, telah menuai kecurangan, telah memakan buah kebohongan, oleh karena engkau telah mengandalkan diri pada keretamu, pada banyaknya pahlawan-pahlawanmu. Maka keriuhan perang akan timbul di antara bangsamu, dari segala kubumu akan dihancurkan seperti Salman menghancurkan Bet Arbel. Pada hari pertempuran, ibu beserta anak-anak diremukkan. Demikianlah akan kulakukan kepadamu, kata Tuhan, saudara, hai kaum Israel, oleh karena dahsyatnya kejahatanmu pada waktu fajar, dan akan dilenyapkan sama sekali Raja Israel. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa di Gibea yang disebutkan di dalam Hosea pasal 9 ayat 10, ya, ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan dosa bangsa Israel di masa lalunya. Jadi ketika Hosea menuliskan bagian firman Tuhan ini di dalam ayat 9, dia mengulang dan mengulang kembali supaya orang-orang Israel itu sadar kehidupan mereka yang lama itu masih membekas, perlu pemulihan. Mereka tidak bisa meninggalkan begitu saja masa lalu mereka tanpa ada penyelesaian. Seperti tadi saya katakan, dosa yang tidak diselesaikan tidak akan mungkin memberikan dampak yang baik dan efek yang baik bagi pertumbuhan kehidupan kerohanian kita. Sebab itu perlu adanya sebuah penyelesaian. Saudara, bapak mertua saya pernah membeli sebuah rumah. Murah saudara, tapi nggak terlalu murah.
Karena rumah itu ditempati orang gila. Rumah itu saudara ditempati oleh orang gila, ya, ditempati oleh orang gila. Dan orang-orang di situ nggak berani mengusir orang gila ini. Mereka ketakutan, ya, karena kalau masuk pasti diserang. Ya namanya orang gila, karena tidak ada yang mengurus dia, keluarganya tinggalkan dia, akhirnya seperti itu. Tingkat kegilaannya semakin parah, saudara. Nah, akhirnya tetangga-tetangga bilang gimana caranya membawa dia pergi ke dokter atau dibawa dia pergi keluar, jangan tinggal di sini, ya. Akhirnya bapak mertua saya menghubungi salah satu keluarga pemilik rumah ini. Bagaimana kalau rumahnya saya beli? Oh nanti gimana? Yang orang yang si gila itu, tenang, saya bisa atasi karena beliau pendeta. Akhirnya dibelilah. Nah sekarang gimana cara ngusir dia si gila ini, saudara? Ini cowok, saudara. Waduh, garang sekali. Akhirnya papa mertua datang, bujuk dia, kasih makanan hari pertama. Hari kedua datang dibesuk, kasih makanan lagi. Hari ketiga terus begitu sampai 1 minggu. Nah ketika dia datang hari berikutnya, udah bisa, relasinya sudah mulai nyambung. Karena dia bukan orang jahat tentu, ya. Orang gila ini pikir orang ini baik, kasih dia makanan, terus kasih dia makanan. Jadi dia tidak istilahnya membuat suatu persepsi yang buruk terhadap orang ini sama papa mertua saya. Akhirnya bisa diajak ngobrol, tapi dengan kata-kata yang sepatah-sepatah. Diajar, kamu sudah mandi? Ya begitu. Mau makan? Ya. Nah udah mulai ada reaksi. Nah akhirnya setelah 1 bulan berkenalan begitu, papa mertua bilang begini, mau gak kita jalan-jalan? Nah, jalan-jalan, saudara. Ini apa namanya yang gila ini udah dewasa, usia udah 30-40 tahun. Mau gak kita jalan-jalan? Terus dia bilang, baju kotor, bau gitu. Terus papa mertua bilang gini, mau gak? Saya mandi. Jadi dia bilang, mau? Ya udah saudara, digunting rambutnya sampai botak, dimandiin, ganti baju. Pergilah saudara, pergi. Tahu perginya kemana? Ke tempat rehabilitasi. Ditawang dia di sana, dilayanin saudara. Tempat rehabilitasi itu rehabilitasi Kristen. Wah luar biasa. Sekarang saudara tahu, dia jadi hamba Tuhan. Wow luar biasa. Sekarang jadi hamba Tuhan ya. Mungkin sekali-kali beli udang Pak Ari. Ya, jadi orang gila sekarang sudah bertobat, sudah sehat kembali. Nah maksudnya begini, saya tanya sama papa mertua, apa yang membuat dia bisa menjadi gila? Oh ternyata saudara, papanya ini tentara, angkatan tahun 45, pangkatnya kolonel. Jadi dia tidak mau orang-orang menganggap dia remeh, dan kemudian kan masih zaman-zaman yang keras seperti itu. Saudara tahu nggak? Dia punya ilmu. Dia hanya bisa ditembak apabila orang mempergunakan peluru emas. Seperti itu. Nah, jadi gurunya bilang begini, kalau kamu melalaikan ilmuku, dia tidak merawatnya, dia akan menular kepada generasi berikutnya. Dia akan menuntut. Betul saudara, anak yang pertama usia 20 tahun, tiba-tiba ketawa-ketawa jadi gila. Yang perempuan jadi guru, ngajar, bisa buka baju telanjang. Nah, karena apa? Waktu itu papanya lupa bahwa ilmunya ini kan memang harus dipulihkan dulu. Dia abaikan begitu saja perjanjiannya. Nah, setelah ketemu dengan hamba Tuhan, keluarga ini mulai satu persatu dipulihkan kembali. Jadi kutuk keturunan itu tidak mengikat mereka kembali. Wow, sampai sedemikian ngerinya saudara. Kutuk keturunan itu mengikat kehidupan kita. Ada orang bilang, aku nggak percaya Pak Pendeta. Hati-hati. Setiap orang menutup hati dan mengeraskan hatinya untuk percaya bahwa iblis dan kroninya itu ada, berarti dia itu sudah berada di depan pintu pagar sebagai mangsa yang akan dihancurkan. Betul saudara, ketika orang bilang, mana mungkin, gak ada tuh. Padahal kita sudah berada di ambang kejatuhan. Iblis tuh tahu sasaran kita. Nah sebab itu saya katakan hati-hati. Kenikmatan dosa, jika terus kita abaikan dan tidak kita pulihkan, kita akan mengalami berbagai macam kesulitan yang sangat berat. Nah orang-orang Israel begitu saudara. Di dalam konteks ini Hosea mengingatkan mereka
tentang sejarah kelam yang mereka alami di Gibea, di mana tindakan kekejaman, pelanggaran moral, pemerkosaan seperti yang dicatatkan dalam Hakim-Hakim pasal 19 sampai dengan 21, Anda boleh baca di sana. Ini yang membuat dosa itu terus bergulir mengikat dari generasi yang pertama ke generasi yang berikut. Karena itu saudara-saudara, Tuhan melalui Hosea memperingatkan bangsa Israel agar mereka bertobat sehingga kehidupan spiritual mereka dapat mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, melalui nats ini kita akan belajar bersama bagaimana mengamati langkah untuk menuju pada kedewasaan rohani. Bagaimana caranya? Yang pertama, saudara-saudara, harus memiliki kesadaran akan dosa. Ya, apa sih pentingnya kita menyadari akan dosa itu? Gini, saudara, memiliki kepekaan rohani itu sangat penting sekali supaya kita tidak terjebak dan terbelenggu oleh kuasa-kuasa dosa. Nah, saudara, karena dosa adalah perbuatan bertentangan dengan hukum Allah. 1 Yohanes 3 ayat 4 berkata demikian. Nah, saudara-saudara, kadang kita menjalani hidup tanpa pemahaman bahwa kita ini adalah manusia rohani. Anthony de Milo, saudara, seorang pembicara terkenal dan juga seorang pastor yang ternama dari India. Di dalam kutipan bukunya dia berkata begini, banyak manusia gagal menjalani hidup karena tanpa memahami bahwa mereka adalah makhluk-makhluk rohani. Artinya begini, kalau kita adalah makhluk rohani, kita tidak bisa terlepas dari kebersamaan dengan Allah. Kalau Anda dan saya menyadari kita adalah makhluk rohani, kita butuh Tuhan. Kita butuh doa. Kita butuh firman yang terus menguasai kita. Seperti Yesus bilang, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi ada keseimbangan. Hidup Anda dan saya bukan karena makan minum secara jasmani saja, tetapi makanan rohani itu penting bagi kita. Hidup kita tidak hanya makan multivitamin, bukan? Tetapi makanan-makanan pokok sehari-hari itu juga menjadi asupan bagi kita. Kalau ada orang hanya minum vitamin, terus belum tentu dia bisa kuat. Aduh, dia lemes karena seharian nggak makan. Ya, minum vitamin terus nggak kuat, saudara. Tapi kalau ada makanan pokok kebutuhan sehari-hari bisa kita nikmati, itu memberikan kekuatan. Jadi kalau ada perimbangan, asupan, nutrisi, dan juga makanan yang lainnya menjadi klop. Dan itu memberikan kekuatan kepada kita. Nah, saudara, ingat, kalau Anda dan saya sebagai manusia rohani yang ingin diberkati di dalam hidup kita di tahun yang baru ini, kuncinya adalah jauhi dosa. Karena dosa merupakan penghalangan pertumbuhan rohani. Sebab itu bangunlah relasi yang dekat dengan Tuhan. Saudara belajar dari Sakius. Siapa yang tidak kenal Sakius? Ada di sini nama Sakius? Sakius itu nama yang cukup baik. Semua orang senang dengan nama itu. Ya, nah saudara-saudara, Sakius dikatakan oleh Alkitab seorang kepala pemungut cukai yang tinggal di Yeriko. Yeriko adalah sebuah lahan yang sangat subur di wilayah Israel. Ya, selain dari pohon korma, pohon palma, minyak zaitun dan yang lainnya. Maka banyak orang-orang datang ke sana untuk membeli atau berbelanja di sana. Maka pemerintah Roma menempatkan sebuah pos penjagaan di sana untuk memungut biaya cukai bagi orang yang datang dan berdagang di kota itu. Nah, saudara, pekerjaan ini disebut dengan pekerjaan pemungut cukai. Ini diperjualbelikan dalam pemerintahan Roma. Siapa yang bisa beli dengan harga yang lebih tinggi, engkau akan mendapatkan pekerjaan ini. Sakius pada saat itu mempunyai kesempatan karena dia mempunyai uang yang lebih banyak, ya. Sebab itu dia membelinya. Saudara perhatikan, setelah dia mengupayakan itu, mencari orang-orang yang bisa bekerja sama, yang dia upah juga, maka dia mulai menempatkan kegiatan dan aktivitas di kota itu. Seorang pemungut cukai ya diperintahkan untuk memungut bea. Sebagian untuk pemerintah Roma, sebagian untuk kepentingan dirinya sendiri. Sakius ini
loba, apa namanya saudara? Tamak, ya. Ketika dia berbicara tentang uang, pikirannya langsung harta kekayaan. Dinaikkanlah pajak itu tinggi, membuat rakyat menjadi menderita. Pedagang-pedagang menjadi banyak yang menderita. Apalagi kan sesama orang-orang Israel, susah hidup mereka. Seorang yang bernama Gerd Taben, dalam buku yang berjudul Aku Disuruh Pilatus, ia mencatat kisah penderitaan orang-orang Israel pada saat zaman Yesus. Dia bilang begini, orang-orang Israel sudah hidup susah, tidak mempunyai apa-apa, bekerja upah hariannya begitu kecil, dan mereka harus membayar pajak yang demikian besar, sehingga itu menjadi kesulitan bagi mereka. Makanya saudara, para pemimpin Israel, pemimpin agama, menempatkan orang yang bekerja sebagai pemungut cukai, apapun kedudukannya, disamakan dengan orang berdosa. Zakheus, orang kaya, punya banyak uang, tapi tidak punya relasi di antara sesamanya. Dikucilkan dari masyarakat. Mungkin pada saat dia beli makanan, orang-orang lihat pergi. Ketika dia duduk mau minum di sana, orang-orang lihat pergi. Dia merasa dirinya dijauhkan oleh orang. Suatu ketika dia mulai berpikir, apa gunanya kekayaan aku miliki tapi tidak ada relasi. Dan aku sebagai orang berdosa telah menindas rakyat. Tapi siapa yang sanggup memberikan pemulihan baginya? Suatu ketika dia mendengar Yesus dan murid-muridnya masuk ke kota Yeriko. Wah, dia tahu nih, Yesus aku pernah dengar. Dia adalah seorang nabi. Dia sanggup memberikan pemulihan terhadap orang-orang sakit, orang-orang punya masalah dan sebagainya. Kebetulan aku ingin menjumpai dia. Aku ingin dipulihkan hidupku. Maka ketika Yesus datang, apa yang dia lakukan? Mencoba untuk mendekati Yesus. Orang seperti apakah dia? Ada orang-orang berpikir begini saudara, aduh, Zakheus itu kan pendek. Waktu dia kumpul dengan orang banyak, orang-orang melihat kesempatan bagi kita untuk balas dendam. Ada orang-orang begitu saudara ya. Begitu dia mau lihat, minggir-minggir, mungkin dicitak, ditendang. Aduh, karena dia kecil. Orang-orang kan melampiaskan kebencian. Tapi Zakheus berpikir, itu bukan tidak menjadi penghalang baginya untuk berjumpa dengan Allah. Dia melihat di pohon sana ada kesempatan baginya untuk bisa melihat Yesus. Dia naik ke pohon ara. Ketika Yesus berjumpa, dia bilang gini, Zakheus, turunlah, aku hendak menginap di rumahmu. Wah, orang-orang bilang, dia hendak menginap di rumah orang berdosa. Bagaimana mungkin seorang guru, seorang yang suci, tinggal dalam orang-orang demikian? Waktu Yesus datang ke sana, perjumpaan dengan Tuhan telah mengubah cara pandang Zakheus. Dia tidak lagi melihat harta kekayaan sebagai satu-satunya kenikmatan di dalam hidup yang harus dia pertahankan. Di mana buktinya? Dia bilang begini, Tuhan, setengah dari harta yang aku punya akan aku berikan kepada orang miskin. Andai kata ada orang yang pernah aku peras, aku kembalikan 4 kali lipat. Itu artinya Zakheus telah bertobat. Dia melihat pertobatan itu penting. Karena keselamatan adalah bagian yang paling penting daripada segala harta duniawi ini. Bukan berarti harta dunia tidak penting. Penting Bapak Ibu. Tapi itu bukan yang terutama. Amin. Yang terutama adalah jaminan keselamatan. Itu paling penting. Nah, saudara-saudara, jadi Tuhan mau di tahun yang baru ini, Anda dan saya sebagai pengikut-pengikut Kristus, sebagai murid-murid Kristus, harus memikirkan bagaimana kita dapat menapaki setiap langkah hidup kita ini, supaya tidak lagi kita berada dalam situasi yang kemarin. Banyak kegagalan yang membuat kita tidak bisa bertumbuh. Mungkin tahun yang lalu kita tidak setia ikut ibadah, ya, 2 bulan datang, ya, kemudian 3 bulan libur. Ikut persekutuan doa 1 kali, bulan depan baru datang. Nah, sekarang kita harus benar-benar memperhatikan. Saya udah gak mau begitu lagi. Ini tidak membuat iman saya bertumbuh, tapi saya ingin mengalami Tuhan di dalam proses hidup yang sesungguhnya. Nah, saudara, karena dosa yang berulang-ulang menjadi sebuah siklus perulangan yang akan menawan kehidupan kita semua. Israel diingatkan
oleh Hosea supaya mereka bertobat meninggalkan semua kehidupan mereka yang lama. Belajar seperti Sakius supaya iman kerohanian kita terus bisa bertumbuh di tahun yang baru ini. Amin. Ya, yang kedua Bapak Ibu, menabur kebaikan dan menuai keadilan. Ya, perhatikan dalam ayat 12 saya akan bacakan. Bagian yang kedua, bagaimana caranya kita dapat menapaki langkah supaya kita dapat mengalami pertumbuhan kerohanian. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia, bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, menabur kebaikan berarti melakukan tindakan yang baik dan adil, ya, yang menuai keadilan. Kalau orang melakukan kebaikan, apa yang akan dia dapatkan? Pasti kebaikan juga. Kalau orang melakukan sesuatu yang jahat, apa yang akan dia tuai? Kejahatan pula. Nah, jadi ini namanya hukum tabur tuai itu berlaku dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan ingin supaya ketika Anda dan saya menyadari ada hukum tabur tuai ini, mari lakukanlah yang terbaik. Di dalam Galatia pasal 6 ayat 7 berkata begini, saudara. Mari kita lihat Galatia pasal 6 ayat 7. Firman Tuhan bilang, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ingat baik-baik, jangan sesat, ya. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Kalau kita menabur sesuatu yang jahat, kita pasti akan menuai yang jahat. Kalau kita menabur yang baik, jangan pikirkan yang lain-lain. Pasti yang baik itu akan kita alami. Saudara, saya teringat kisah tentang Papa, ya. Papa waktu itu setelah dia pensiun dari tentara, kemudian bekerja di perusahaan Pertamina. Nah, saudara, Papa ini suka bantu banyak orang nganggur gitu ya. Datang, Om, tolong dong bantu, saya mau kerja. Sama Papa dicarikan kerjaan, tadi lowongan, ya. Begitu banyak. Orang-orang bilang gini, Papa saya namanya marganya Mesak. Pak Mesak, you kalau menolong orang harus minta uang dong, imbalan. Supaya you bisa menikmati apa yang you lakukan. Papa bilang begini, saya percaya saya melakukan yang baik untuk masa depan keluarga saya, supaya ketika anak-anak saya berada dimanapun banyak orang mau menolong dia. Jadi Papa tuh nggak mau nolong orang minta duit, nggak mau gitu. Jadi tolong aja, tolong. Begitu saudara, saya pikir apa yang Papa ngomong tuh benar. Jadi ketika saya juga merasakan, ketika kita berada di tempat-tempat yang jauh dari orang tua, ada orang-orang baik yang selalu menolong, ya. Ada orang-orang baik yang selalu memperhatikan. Saya ingat ini dari cara Tuhan memimpin Papa yang selalu berbuat baik, yang tidak memperhatikan istilahnya untuk kepentingan dirinya, tapi anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Di dalam kesulitan banyak orang menolong, di dalam segala keadaan ada aja perhatian Tuhan. Nah, ini keseimbangan namanya Bapak Ibu. Nah, jadi saya mau bilang begini, ketika Bapak Ibu dan saya melakukan hal-hal yang seperti ini baik, jangan takut, keluarga kita, keturunan kita tidak akan dikecewakan. Tapi Tuhan akan memperhatikan itu. Ini perjanjiannya, ya. Sekalipun mungkin kita sudah tidak ada, tapi Tuhan akan memperhatikan keluarga kita dengan berkat-berkat yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Tadi pagi saya sudah sampaikan sebuah cerita. Ada seorang pemuda yang bertemu dengan saya, dia baru tamat kuliah, ya, 2 tahun. Terus dia bilang gini, aduh Pak, saya bersyukur sekali kepada Tuhan. Ya, saya sudah bekerja 2 tahun, tapi saya dipercayakan sekarang menjadi manajer di perusahaan itu. Ya. Wow, saya bilang kamu masih muda, usiamu berapa? 23 tahun, udah jadi manajer. Perusahaan cukup elit, saudara. Saya tanya, apa yang kamu lakukan? Pokoknya waktu saya kerja, saya nggak mikirin yang lain. Tugas saya kerjakan dengan baik. Dan 2 tahun itu karyanya dilihat oleh pimpinan dan saudara, membuat perusahaan itu maju. Dia disuruh lembur, dia lembur. Ya. Disuruh tidak masuk, dia juga masuk. Jadi semua apa yang dilakukan oleh bosnya itu dilakukan dengan baik. Nah, kebanyakan orang bekerja begini. Kasih gaji berapa sama saya sebulan?
Dan kemudian ketika kita kerja, kita pikir kapan habis bulannya, nungguin gaji, ya, kapan habis bulannya, sehingga hari-hari kerja itu menjadi beban bagi kita. Aduh, kerja lagi, harusnya menjadi kenikmatan, ya. Kalau kita melakukan itu dengan tulus, dengan ikhlas, karena kita tahu ketika perusahaan maju, kita pun akan kebagian berkatnya. Benar, saudara. 2 tahun kemudian, hidupnya lebih diberkati. Dia diberikan kendaraan pribadi, dan kemudian bosnya bilang, kalau tidak ada orang-orang lebih saya percaya, saya akan angkat Anda menjadi pimpinan dari semua pimpinan yang ada di sini. Wow, berarti dia bisa jadi wakil direktur. Hebat. Usianya berapa? Baru 26 tahun. Dia bilang, saya bersyukur. Saya melihat bahwa orang-orang yang taat, yang melakukan segala sesuatu dengan baik, menabur kebaikan, hidupnya diperhatikan Tuhan. Jadi ketika Bapak, Ibu, dan saya melakukan kebaikan, jangan pernah kita merasa kita akan terabaikan. Kenapa ya orang-orang yang tidak melakukan kebaikan kok hidupnya diberkati? Dulu kan Daud juga tergoda dalam Mazmur 73. Dia bilang apa? Aduh Tuhan, hampir aku tergelincir. Aku melihat orang-orang yang hidupnya tidak memuliakan Allah, tapi sehat-sehat, montok badannya. Rumahnya diberkati, punya kekayaan yang besar, tapi aku yang setia menderita sakit penyakit, miskin. Tuhan akhirnya bilang apa sama dia? Daud, ingat, orang-orang seperti ini gak kekal hidupnya. Di akhir mereka itu seperti sekam yang tertiup angin, ya, mudah sekali terombang-ambing. Tapi orang-orang yang setia, mereka akan tetap bertahan dan memiliki nilai kekal dalam hidup ini. Akhirnya Daud dalam Mazmur dia bilang begini, sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap, satu-satunya harapanku hanya Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita percaya ketika kita ingin menjadi dewasa di dalam kerohanian kita, ini melibatkan tindakan nyata dalam aktivitas yang kita lakukan, ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan sekedar sebuah pengetahuan. Aku tahu, kita harus berubah. Ayo, siapa yang belum lulus baca Alkitabnya? Ada banyak yang bilang, bolong-bolong Pak, akhirnya gak selesai-selesai. Akhirnya oke, kita mulai sekarang 2 pasal setiap hari. Tapi belum selesai. Kalau 1 tahun, saudara bisa 2 tahun tuh. Perjanjian baru mungkin kita bisa selesaikan, ya. Belum sampai 1 tahun, 8 bulan bisa selesai. 2 pasal. Yang penting bacalah supaya firman itu hidup dan kita nikmati. Nah, akhirnya kita mulai belajar. Ya. Nah, Tuhan ingin saudara, dengan apa yang kita lakukan demikian akan memberikan perubahan dan berdampak dalam hidup. Jadi jangan sekedar tahu tapi tidak dijalani. Saudara, ibadah ya aku tahu ibadah itu penting, ya, tapi nggak dijalani, nggak ada artinya. Aku tahu baca firman itu penting, tapi tidak dilakukan, nggak akan memberikan perubahan. Tapi ketika kita berada di dalamnya dan menikmati, kita pasti berubah. Nah, saudara, seorang teolog modern yang bernama Dietrich Bonhoeffer, beliau bilang begini, ada kutipan yang sangat menarik. Dia bilang, kerohanian yang kuat membutuhkan keintiman dengan Tuhan. Ingat nih, kerohanian yang kuat membutuhkan keintiman dengan Tuhan. Jadi jangan mimpi ingin punya iman yang tangguh tapi nggak pernah dekat dengan Tuhan, nggak pernah cinta dengan Tuhan. Ya, ingat ya, saudara, kalau kita mencintai Tuhan, kita tidak akan pernah meninggalkan Dia. Kerinduan kita itu begitu dekat, begitu kuat, sehingga kita ingin melayani Dia dengan lebih serius lagi. Ya, saudara, tadi saya mau bawa putri saya yang paling kecil, Abigail. Tapi dia kemarin dapat jadwal di multimedia. Dia senang sekali. Dari hari Jumat udah bilang begini, Pak, kapan hari Minggu ya? Gitu, saudara. Begitu dia bangun besok pagi, ini udah hari apa ya? Mau hari Minggu terus, saudara. Saya pikir bagus ya, kalau setiap orang punya kerinduan kapan hari Minggu. Aku mau gereja.
kapan hari Minggu aku mau ibadah, aku mau ketemu dengan teman-teman, aku ingin menyaksikan kasih Tuhan kepada semua orang. Wow, istimewa. Ya, harusnya kita tuh orang percaya seperti itu. Jangan kita nggak pernah berpikir, hari Minggu ibadah ya. Ibadah, emang ini hari apa? Ya tahu ya saudara. Kamu pelayanannya? Ya pelayanan lagi. Jadi beban. Suatu kali saudara, seorang pemain musik bilang gini, kamu besok kami jadwalin ya, karena satu pemain musik sekarang sudah pindah ke tempat keluar negeri. Jadi kamu dengan 2 orang teman lagi, ini jadwal seperti ini. Apa dia bilang? Sorry Pak, gak ada waktu. Kok bisa ngomong begitu? Sorry Pak, gak ada waktu. Bukankah melayani Tuhan itu sebuah keindahan? Semua yang kita punya itu berasal dari Dia. Kenapa kita menolak untuk melayani Dia? Cuma kita perlu ada keseimbangan, betul ya. Jangan istilahnya kita terlalu mengekang mereka, tapi harus ada keseimbangan. Nah, Tuhan ingin dengan demikian menabur kebaikan, maka kita akan mengalami pertumbuhan yang sejati. Yang terakhir Bapak Ibu, yang ketiga, bagaimana kita bisa mengamati langkah kita terus dapat mengalami pertumbuhan, ya, mencari Tuhan dengan tulus. Coba kita lihat ayat 15, saudara. Kita baca dalam pasal 10 Hosea. Hosea pasal 10 ayat 15. Demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai kaum Israel. Oleh karena dahsyatnya kejahatanmu pada waktu fajar akan dilenyapkan sama sekali Raja Israel. Pada bagian akhir nats ini menekankan pentingnya mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena di dalam ayat 15 ini merupakan sebuah peringatan. Apabila kamu menolak Tuhan, kamu mengabaikan panggilannya, kamu akan hancur. Tanda tangan Raja Israel. Hati-hati Bapak Ibu. Orang-orang yang menolak Tuhan seperti Friedrich Nietzsche, filsuf Jerman, seorang ateis, ia berkata, Tuhan telah mati. Aku tidak akan mencari Dia, karena Dia sudah mati dan tidak ada. Akhirnya saudara, ia mengalami kegilaan dan mati muda. Orang yang menolak Tuhan. Ustadz Augustan, pasti dengar ya, Ustadz Augustan. Dulu dia orang Kristen, tapi tidak tahu oleh karena sesuatu hal berubah pikiran, keyakinannya kepada yang lain. Anaknya selalu datang, Bapak, udahlah bertobat, tinggalkan yang engkau percaya hari ini. Yesus adalah juru selamat. Apa dia bilang? Tidak, aku tidak akan percaya kepada Yesus. Dan sampai Alkitab ditaruh di bokongnya. Apa yang terjadi? Beberapa waktu kemudian stroke. Dan tidak ada pengobatan, mati. Dan yang ketiga, John Lennon, personil band The Beatles. Waktu diwawancarai oleh seorang wartawan, dia mengejek Yesus. Dia bilang, kekristenan suatu hari akan lenyap. Sebab itu aku tidak perlu menjadi orang Kristen. Yesus biasa-biasa saja. Personil The Beatles lebih terkenal dari Yesus. Begitu dia pulang, saudara, di apartemennya ditembak 6 peluru, mati oleh orang tidak dikenal. Wow, mengerikan. Hati-hati. Saudara, Tuhan ingin agar Anda dan saya sadar betapa penting Allah di dalam hidup kita. Betapa pentingnya pencarian kita akan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa dan kita tidak bisa melakukan apapun. Oleh karena itu menjadi dewasa rohani harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa, baca firman, dan bertobat. Mencari Tuhan dengan tulus membawa kita kepada pemulihan dan harapan yang baru. Mencari Tuhan dengan tulus akan membawa Anda kepada pertumbuhan iman yang semakin kuat. Orang berkata, Pak, bagaimana sih bisa melakukan saat teduh secara rutin dengan baik? Karena saya selalu gagal. Saudara, setiap orang memang harus memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Kita belajar dari Tuhan Yesus, ya. Coba kita lihat deh, Markus 1 ayat 35, ya. Markus pasal pertama ayat 35.
Markus pasal pertama, Injil Markus. Ya. Firman Allah bilang begini, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ini gaya hidup yang dipergunakan oleh Yesus setiap hari selama dia ada di dunia ini. Jadi dia tidak mementingkan yang lain selain yang pertama adalah mencari persekutuan dengan Bapaknya. Maka tidak heran Bapak Ibu, kalau pelayanan Yesus itu begitu luar biasa dampaknya. Begitu juga dengan Anda dan saya. Ketika kita memprioritaskan Tuhan di dalam hidup, jangan takut. Tuhan pun akan memperhatikan dan memprioritaskan kita tepat pada waktunya. Ya, saudara, saya ulang cerita lagi. Tadi pagi saya sudah bicara begini. Waktu saya ambil S2 di Reform, saudara, ya, setelah waktu kami wawancara ditanya sama dosen, kalau you nanti selesai tamat diterima di STT, apa kira-kira yang you pikirkan sulit untuk dilakukan? Saya juga bilang begini, mungkin waktu saat teduh saya yang akan hilang. Itu yang menjadi kekhawatiran bagi saya. Karena apa? Di gereja pelayanan banyak, saudara. Masih punya anak, ya kecil, kita harus antar dia sekolah. Bangun pagi-pagi. Belum lagi beres-beres yang lain. Sampai di kantor pulang jam 3, jam 4. Ya sebentar sudah ada kegiatan. Belum lagi kunjungan jemaat. Aduh, ini pasti stres. Saya coba bilang begitu, tolong didoakan. Akhirnya pimpinan bilang begini. Sekarang begini, saat teduh itu adalah waktu khusus yang kita siapkan untuk Tuhan. Tidak tergantung pada jam. Maksudnya pagi hari saja atau malam hari, tidak. Tetapi sebisa Anda melakukannya. Itu. Jadi ketika kita mau bilang, Tuhan saya mau bangun saat teduh, tapi nggak bisa pagi. Siang boleh, sore juga boleh, malam pun boleh. Yang penting engkau khususkan satu waktu untuk engkau berjumpa dengan Tuhan. Ingat Yesus di tengah-tengah kesibukan pelayanannya, dia mengasingkan diri pergi ke bukit dan dia berdoa dengan Bapa. Harus ada waktu seperti ini untuk memperkuat kehidupan keimanan kita. Sehingga relasi kita dengan Tuhan semakin kuat. Sehingga membuat kita tuh semakin dekat dengan Dia. Mengalami kebangunan di dalam hidup. Nah, saudara, jadi saat teduh adalah waktu yang khusus kita siapkan untuk berjumpa dengan Allah. Sekarang bagaimana waktu teduh itu kita lakukan? Ada yang bilang begini, tempatnya di mana yang enak ya? Ada yang bilang di bawah jendela atau di sebuah taman ya dengan pohon yang rindang, atau mungkin juga di tempat yang khusus. Tapi ada yang bilang, Pak, rumah kami kamarnya kecil dan itu kalau tidur bareng-bareng semua, gimana ya bisa saat teduh? Nah, gimana ngakalinnya? Ya, saya kasih tahu dia, ketika keluargamu sudah tidur semua, engkau bangun dan berdoa. Atau ketika pagi-pagi sebelum mereka bangun, berdoa lebih dulu, ya kan? Atau pada saat mereka sudah tidak ada di rumah, lakukan, cari kesempatan. Jadi jangan bilang begini, di rumahku tempatnya sempit dan tidak punya waktu untuk bisa berdoa. Tidak, saudara. Kalau Anda di rumah tidak punya tempat, datang ke gereja. Ya, gereja kosong kok, minta sama Pak Ari boleh nggak doa? Nah, pasti boleh. Ya, saudara, kita jangan pernah mengatakan tidak punya waktu. Ingat loh, tempat apapun kesetiaan kita kepada Allah, wah, memberikan hal yang luar biasa. Ini saya cerita sedikit. Pengalaman saya waktu praktek di Kalimantan Timur, ya, di satu perusahaan PT Intrakawut tahun 90, ya. Saudara, waktu saya pelayanan di sana, itu kami di hutan, di sebuah bukit hutan lebat. Ada sebuah gereja yang dibangun oleh perusahaan. Saya diminta untuk menangani di situ, ya. Nah, saudara, saya tuh biasa bangun 3:30. Setelah mandi segar, saya pergi ke gereja, saya berdoa. Suatu hari, seorang ibu bilang begini, Pak, tadi Anda pergi ke gereja enggak? Saya bilang, kemarin saya nggak pergi, tapi saya lihat ada seorang seperti Anda masuk ke gereja dan berdoa.
Saya bilang, mungkin itu penglihatan ibu saja. Biasa kan orang suka nakut-nakut ini ya, di tempat-tempat seperti itu. Nah, pagi-paginya saya pergi ke sana, saya berdoa. Begitu kayak gini mimbar, saudara, saya berdoa gini. Waduh, lagi nikmat penyembahan, saudara. Saudara, apa yang terjadi? Baju saya itu diangkat orang, pure. Begitu ini, saudara, kaget. Jadi baju diangkatnya pure, kaget saya. Tapi saya bilang, dalam nama Yesus. Nah, ini pencobaan namanya. Semakin kita setia, tapi pencobaan begitu banyak. Nah, dengan demikian membuat saya semakin berani. Begitu saya dekat dengan Tuhan, membuat saya itu semakin berani menghadapi segala sesuatunya. Ada satu kisah yang menarik waktu saya pelayanan di sana. Seorang bapak bilang gini, Pak Bobi, tolong dong, ponakan saya sudah menderita sakit kanker tulang. Orang bilang tinggal kulit membungkus tulang. Dia duduk bersila, tangannya juga begini. Makan udah gak ada selera. Kami sudah habis jual sawah, rumah. Sekarang rumah terakhir nih, kami mau jual lagi. Bapaknya majelis. Saya bilang, udah besok saya ke sana. Jadi minta waktu jam 11 siang. Nah, besoknya itu kami mulai berdoa puasa dengan teman. Saya cuma bilang begini, Tuhan, jika Engkau izinkan, nyatakan kuasa-Mu. Nyatakan kuasa Tuhan. Kita berdoa setiap hari dengan relasi yang dekat dengan Tuhan. Akhirnya kita pergi sampai di sana. Ketika saya ketemu dengan anak ini, betul sudah matanya cekung ke dalam, kurus, betisnya tuh nggak ada. Ya udah terlalu kecil sekali. Suruh makan nggak mau. Dia duduk di situ. Akhirnya saya perkenalkan Kristus kepada keluarga. Ya, dia Kristen, tapi mungkin bukan Kristen yang baik. Hanya Kristen namanya saja. Saya perkenalkan Kristus, mau perkenalkan Kristus juga kepada anaknya ini, usia 11 tahun. Nah, setelah itu, ketika saya bilang, saya bukan dukun. Andai kata pun terjadi mujizat, bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Didoain dalam nama Yesus. Tuhan berkati. Anak ini namanya Ridwan. Tuhan pulihkan. Setelah kami selesai, saya cuma bilang begini, coba tanganmu diluruskan. Tadi begini aja, pelan-pelan, lurus. Satunya lagi, pelan-pelan, lurus. Terus dia bilang, makan. Pelan sekali ngomongnya, karena memang sudah tenaganya nggak kuat. Ibunya kasih susu, aduh senang sekali saudara, sampai nangis. Orang-orang melihat kuasa Tuhan. Saya bilang besok saya akan datang lagi. Besok kami datang dengan tim saudara, dan teman-teman dari gereja. Nah, dulu saya belum menjadi pendeta. Kami berdoa, dan ketika saya katakan dalam nama Yesus, Ridwan bangun dan berjalanlah. Wah, keajaiban terjadi saudara. Gak usah dibantu, dia pegang begini. Dinding pelan-pelan dia bisa berdiri. Dalam nama Yesus, Ridwan berjalan. Pelan-pelan dia jalan saudara. Dia jalan ke sana balik lagi. Waduh, semua orang nangis haru melihat kuasa Tuhan. Dahsyat. Wah, di situ saya bisa lihat betul ya. Tuhan itu ajaib. Ketika Anda dan saya hidup dekat dengan Tuhan, Tuhan bisa mendengarkan doa-doa kita dan melakukan hal-hal besar supaya namanya dipermuliakan. Jadi saya mau katakan, orang yang berrelasi dengan Tuhan dengan baik, ada kuasa yang ada dalam hidupnya. Bapak Ibu juga bisa memiliki kuasa itu. Oleh sebab itu, nikmatilah hidup bersama dengan Tuhan. Hari ini dunia kita orang bilang susah, dagang susah, semua susah. Tapi ingat, bersama dengan Tuhan, kita akan dipimpin untuk melihat kuasanya menyertai kita. Baru-baru ini seorang bapak telepon saya, Pak, tolong doakan. Usaha saya udah sebulan begini-gini aja nih. Ya, susah sekali. Dia nangis. Waktu saya doakan, 1 minggu saya datang ke sana dan saya tanya, gimana Pak? Berkat lebih nggak ya? Puji Tuhan. Dia bilang, berkatnya sekarang lebih baik. Tapi orang ini setia. Kuncinya hanya itu, saudara. Nah, jadi saya mau katakan, saudara, pertumbuhan kerohanian kita bukan terletak dari materi yang kita miliki, tapi relasi kita dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu hari ini bisa mengubah cara pandang kita dan hidup dekat dengan Tuhan, jangan takut, Tuhan pasti berkati kita. Amin. Mari kita berdiri yuk, kita menyanyikan sebuah pujian El Shaddai. Biarlah pujian ini menjadi berkat bagi kita semua. Tak usah takut, Allah beserta.
bagi kami sulit untuk meninggalkannya. Itu sudah menjadi kebiasaan yang mengikat. Engkau melihat setiap hati dan Engkau tahu siapa kami. Karena di dalam Engkau tidak ada yang tersembunyi itu. Hal yang kami percaya bahwa Engkau Allah yang murah hati. Engkau Allah yang maha mengerti. Engkau melihat setiap kami dan tidak ada yang tertutup di hadapan Engkau. Mungkin karena dosa dan kesalahan kami lakukan, itu menjadi penghambat berkat Tuhan hadir dalam kehidupan ini. Hamba mau berdoa saat ini Tuhan di dalam nama Yesus, berkatilah umat. Segala penghalang yang mengikat mereka, kami patahkan, kami lepaskan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Karena Tuhan yang menyertai kami. Ini doa syukur kami Tuhan. Terima kasih. El Shaddai, El Shaddai. Sebelum kita memberikan persembahan, saya akan menyampaikan beberapa hal untuk kita semua. Pertama, bersyukur bahwa Tuhan memberkati setiap kita sampai saat ini, dan terima kasih karena di bulan Desember kemarin kita menyampaikan kepada jemaat mengenai defisit yang kita alami, Bapak Ibu ya, dan kita bersama-sama bersyukur pada Tuhan meskipun kita defisit, kita masih bisa berjalan beribadah kepada Tuhan, dan bersyukur melalui beberapa pemberian dari kita berkurang defisitnya, tetapi masih tetap defisit. Nanti Bapak Ibu di mata gereja Bapak Ibu bisa lihat, dan oleh sebab itu kita kembali bersama-sama di dalam rapat kemajelisan, Bapak Ibu memutuskan untuk kita sampaikan ini lagi kepada jemaat. Jadi hari ini selain dari kantong persembahan yang Bapak Ibu terima, yang biasanya setiap minggu kita jalankan, juga ada amplop seperti ini. Tadi dibagikan kalau Bapak Ibu ada terima atau ada yang tidak terima. Jadi tujuan dari amplop ini, Bapak Ibu, kita akan memberikan lagi untuk menutupi minus kita ya, defisitnya gereja kita. Bapak Ibu, saya menyampaikan, nanti Bapak Ibu bisa lihat kita masih defisit di 15 jutaan. Sesungguhnya ini tidak terlalu besar, tapi akan besar kalau kita tidak melakukan, kalau tidak ada pemberian Bapak Ibu ya. Jadi mari bersama-sama, kalau Bapak Ibu tergerak untuk memberikan, mengambil bagian untuk menutup defisit ini, Bapak Ibu boleh mengisi amplop ini. Bapak Ibu boleh isi nama, boleh enggak, dan setelah sudah Bapak Ibu boleh taruh, Bapak Ibu bawa di kotak di depan ini. Jadi tidak dimasukkan di dalam kantong persembahan yang akan diedarkan sebentar, tapi Bapak Ibu yang mau memberi maju ke depan untuk memberikan di kotak persembahan.
Terima kasih sebelumnya untuk setiap kita yang diberkati oleh Tuhan, dan mari kita menjadi berkat buat gereja kita. Saya kembalikan kepada PL. Kepada yang bertugas, sesuai dengan arahan sampaikan oleh Tuhan Tuhan, kita memberikan dengan penuh sukacita dengan ucapan syukur. Lewat pujian hari ini kita mengatakan, "Dalam jalan mulia, tetap doaku inilah." Sorga, terima kasih Tuhan buat penyertaan bagi kami umat-Mu. Kami boleh bersama-sama ambil bagian di dalam ibadah hari ini. Kami bersyukur, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bahkan kami boleh dikuatkan lewat suara kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami Tuhan, bahwasanya kami punya Allah yang sungguh baik, Allah yang sungguh luar biasa yang menyertai hari-hari hidup kami. Dan kami boleh diberi kesempatan untuk menikmati semua ciptaan. Bahkan kami boleh ada sampai detik hari ini Tuhan. Sekiranya mari Tuhan, jadikan kami sebagai pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Kami tidak mau hanya membaca dan mendengar saja, tapi kami mau memperlakukan itu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berkuasa dan berdaulat atas hidup kami. Bahkan Tuhan, di hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk menjadi berkat di tempat ini lewat persembahan syukur kami. Kiranya Engkau memberkati setiap kami yang sudah memberikan. Dan biarlah persembahan kami ini Tuhan, kami gunakan, kami kelola untuk pelayanan di tempat ini dan juga untuk menjangkau banyak jiwa. Terima kasih Tuhan, berkati kami di dalam usaha pekerjaan dan pergumulan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bersama-sama. Itu saja, mari sama-sama kita bangkit berdiri.
Sebelum kita menyanyikan pujian doksologi, mari di momen yang sebentar lagi kita akan kembali menyala. Biasa pakai merah menyala. Doksologi, dan kita dengan kasih sekali lagi perintah Bobi untuk menyampaikan doa. Sehari-hari, lakukan firman yang telah engkau dengar dan alami Kristus dalam hidupmu, dan terimalah berkatnya. Tuhan mengasihi engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Ia terus memimpin hidup kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Amin. Nanti gak ada yang aku bantuin naik motor lagi. Ngapain? Enggak lah, ngapain? Halo. Aduh, wajahnya baru kelihatan loh. Ampun. Dikit lagi. Kapan lagi tangan? Halo, Pak.
Oh iya, maaf ya.